Balik lagi sama aku JC di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di Casa de Valorar oleh Pak Denny Setiawan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai house tour-nya, jangan lupa support kita dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya. Yuk langsung kita ketemu sama Pak Denny-nya. Halo, selamat Pak. datang. Terima kasih sudah mampir. Hai. Nah, boleh perkenalan diri sedikit Pak ke audiens? Halo, nama saya arsitek Denny Setiawan. Saya prinsipal arsitek untuk studio Denny Setiawan. Oke, hari ini aku pengen tanya-tanya soal rumah ini. Yes. Pertama dari nama dulu nih, aku dengar namanya cukup unik ya. Cukup unik karena klien sendiri yang kebetulan minta dinamakan Casa de Valorar. Artinya Jadi, apa tuh Pak? Artinya adalah sesuatu atau rumah yang bernilai. Oke, keren banget ya artinya guys. Ya, memang rumah ini jadi sesuatu yang sangat bernilai untuk mereka karena mereka tinggal di sini. Oke, nah dari luas tanah dan luas bangunannya berapa Pak? Nah, luas tanah, rumah ini berdiri di tanah 250, 10 kali 25, dan luas bangunannya adalah 212. Berarti lumayan memanjang ke dalam ya? Memanjang ke dalam, dan sebenarnya secara masa bangunan ini dibagi dua. Jadi ada dua masa bangunan. Kami dari awal bersepakat bahwa kami nggak pengen rumah yang terlalu besar, tapi yang menjadi inti adalah rumah di mana rumah itu punya taman dan mereka bisa menikmati hidup mereka yang bernilai. Makanya lebih namanya kenyamanan ya. Kenyamanan. Jadi mereka ingin mempraktekkan minimalis living lah ya. Jadi rumahnya nggak usah terlalu besar, tapi rumah itu justru bisa bisa memberikan mereka experience yang berbeda. Wah, keren-keren. Karena biasa kalau dengan luas tanah seluas itu ya, orang justru memanfaatkan, wah rumahnya harus luas mungkin. Makanya saya bilang kliennya luar biasa menyenangkan buat kami, karena kami terus terang jarang nih dapat klien yang memang dari pertama ingin, saya nggak mau rumah yang gede, saya mau rumah yang membuat kami bisa merasakan bahwa kami tinggal di sebuah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kami begitu. Nah, boleh diceritain Pak soal konsepnya? Jadi memang sekali lagi klien ini adalah kawan saya ketika kuliah, tapi memang jurusannya berbeda. Lalu mereka memang mempraktekkan hidup yang minimalis, mereka tidak suka exposure. Memang dari pertama makanya kita bilang ini adalah sebuah mystery box buat banyak orang. Ya. Hanya mereka yang tahu ketika ini dibuka satu persatu, ini kayak sesuatu, oh seru ya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Wah, nggak sabar banget ya kita lihat buka box Pandora ini. Kalau kalian lihat ke arah atas nih, ada satu box hitam yang sangat besar. Nah, ini pakai material apa Pak? Ini kita nyebutnya fiber semen. Jadi di Indonesia itu ada beberapa produsen fiber semen yang bisa kita pilih. Tapi durability dari fiber semen ini menjadi sangat penting karena kami tetap ingin bangunan ini awet. Tapi nuansa kayunya kita dapat. Perlu saya kasih tahu sama Jesslyn bahwa rumah ini tuh dibangun atau didesain waktu kita sedang pandemi. Oh, pandemi. Jadi kesadaran tentang pandemi itu membuat rumah ini tampak sedikit lebih tertutup. Lalu ada beberapa detail-detail juga yang menjadi penanda bahwa rumah ini didesain waktu pandemi. Misal, tamannya banyak. Pada saat itu kita itu lagi harus memanen vitamin D. Ya, betul. Iya kan? Jadi di dalam nanti saya akan kasih lihat itu ada taman, mereka bisa olahraga dan lain-lain. Itu mereka bisa melakukannya di situ. Lalu yang kedua, waktu kita pandemi, kalau misalnya Jesslyn masih ingat, yuk kita sebentar ya kita ke sisi yang sebelah sana. Boleh, yuk. Ya. Nah, contoh, ini ada yang menarik nih. Dulu kita itu nggak boleh bersentuhan dengan orang, segala sesuatu mesti disinfektan dan lain-lain. Jadi kami berpikir gimana ya caranya supaya Gojek tuh tahu gitu tempat naro. Ya. Dan ada perbedaan antara surat dan makanan. Gitu ya, ada barang dan makanan. Jadi kita harus mikirin. Nah, akhirnya kita mikirin, oh kayaknya kalau jadi nomor rumah itu bisa jadi sesuatu yang menarik juga tuh. Jadi kita bisa nih sembunyiin barang dari pos, tempat paket di sini. Ini untuk paket, dan yang di bawah supaya ngelemparnya nggak terlalu jauh, kita juga bisa punya. Oh, wah keren banget sih ini. Dan dan paket-paket seperti ini tuh bisa tuh langsung ada di situ. Jadi dan kotak surat nggak cuma seperti itu aja, tapi kita bisa bermain dengan kreatif di situ. Justru didesain ya malahan ya. Oke. Menarik ya? Ya. Pak Denny, kalau untuk area situ area apa nih? Ada satu daerah-daerah servis yang di situ kita bisa mencuci gitu ya, lalu juga di atasnya kita bisa menjemur, dan ada fasilitas gudang
yang sewaktu-waktu kalau diperlukan bisa jadi ruang supir. Oh, itu gudang? Yes. Oke. Sementara kita pakai jadi gudang, tapi sebenarnya itu bisa jadi ruang supir nanti ketika ada kebutuhan driver. Dan berikutnya, dia ini tim dapur depan. Oh, ini dapur ya Di berarti dapur. ya? Jadi apa namanya ya, pagi-pagi suaminya nyiapin mobil, lalu kemudian istrinya masih masak atau nyiapin kopi, kan bisa ngobrol di sini kan. Jadi iya. jadi Bener. segini pun ini berarti nih. Iya. Ini cukup banget buat pencahayaan alami sama penghawaan untuk area dapur karena ya? ini pintu geser dan mereka bisa ngobrol di situ, di dalam situ dengan lucu. Ini ownernya terdengar fun banget ya? Ya, mereka asik lah ya, memang pasangan muda yang memang gemarnya apa namanya naik gunung, bersepeda, mountain bike, explore. Jadi ekstrim sekali. Ya, mereka menikmati hidupnya dengan cara itu, tapi mereka nggak mau terlihat terlalu banyak dari luar. Wah, keren. Oke. Yuk, kita masuk ke dalam. Sip, boleh. Silakan. Oke. Ini main entrance ya? Nah, ini main entrance, teras lah gitu ya. Jadi prinsipnya adalah tidak semua orang perlu kita ajak masuk ke dalam. Benar. Jadi ketika ada mereka-mereka yang memang nggak perlu masuk ke dalam, ya di sini ada bench kecil, lalu kemudian mereka bisa diterima di sini. Jadi ya yang bertamu hanya untuk minta tanda tangan, minta sumbangan dan lain-lain ya. Oh, di sini aja ya. Tapi mereka yang keluarga atau teman dekat itu diterimanya langsung ke dalam. Karena ketika kita masuk ke dalam, ruangan yang pertama adalah, yuk kita masuk. Oke. Nah, ruangan yang pertama itu dapur. Karena memang dapur untuk keluarga modern itu banyak sekali menjadi sesuatu yang jadi roh juga untuk kebutuhan keluarga modern. Jadi mereka tuh yang sifatnya semi formal gitu ya. Jadi mereka sambil masak, sambil ngobrol, bikin kopi begitu. Dan ini loh dapur mereka, dan dapurnya simple banget. Iya. Kompor, lalu kemudian wastafel, dan kompor dan wastafel ini secara aturan desain gitu ya harus di daerah yang berseberangan. Lalu kemudian suaminya itu pecinta kopi. Doyan kopi ya, makanya ada satu display khusus, satu tempat khusus untuk bikin kopi. Taruh ini alatnya aja banyak banget ya. Bahkan mereka punya grindernya juga. Lalu kemudian, nah itu ya sekali lagi ya, rumah adalah cerminan si penghuni. Dan mereka owner juga sebagai user rumah ini jadinya juga nyaman banget ya tinggal. Dan mudah buat saya untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya dogmatis seperti ya kita harus mencintai alam, giving back to the nature, apa segala macam. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang rumah ini tuh secara energi ya, saya selalu pengen misalnya anginnya selalu mengalir gitu. Kita nggak perlu AC yang terlalu banyak ketika siang hari, kita cukup menggunakan kipas angin. Oh, makanya ada kipas angin ada di sini. Kipas angin di sini. Jadi kalau Jesslyn bisa lihat, ini ada jendela. Kalau kita buka dan di sebelah sana ada pintu angin. Oh ya, pintu yang besar. Jadi ada cross ventilation. Nah, kalau anginnya kurang cukup keras, nah kita tinggal putar kipas angin, selesai. Bener sih, jadi menghemat energi banget ya. Menghemat energi sekali. Dan kalau ini aku nggak salah ya, kalau dari depan itu dia anginnya kecil, bukannya kecil, terus di belakang itu bukannya besar, jadi angin yang masuk lebih kenceng. Betul sekali. Jadi itu prinsip seperti kita niup balon ya. Ya. Niup balon kan lubangnya kecil, tapi kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar gitu kan. Nah, itu prinsipnya sama sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang besar ditekan menjadi kecil sehingga tekanannya membuat anginnya keluar. Oke, wah ini tips yang harus kalian catat ya tentang ventilasi alami ya. Betul, dan selain itu kami juga masih punya sebuah ruang yang agak rahasia sebenarnya di sini. Ini, Pak? Ini adalah WC. Ada powder room di sini yang kita bisa jadikan tempat untuk mereka yang ya harus melaksanakan hajatnya yang nggak terlalu jauh lah di sini. Ini powder room ya, berarti nggak basah ya? Nggak basah. Ini kering. Ya? Ini kering dan bukan untuk mandi ya. Jadi emang nggak ada showernya di situ. Tapi ketika nggak dibutuhkan, looks-nya tetap bersih ya? Looks-nya tetap bersih. Benar. Nggak kelihatan kalau misalnya di situ ada WC. Iya, kayak a part of the interior aja ya? Yes, indeed. Jadi ya itu apa namanya, memikirkan itu tuh sesuatu yang menyenangkan. Ya, tapi saya dibantu sama seorang interior designer namanya Valerie Hartarto.
kantornya namanya Kreata. Jadi mereka yang membantu saya memikirkan si dapur ini dan juga gimana nih caranya supaya kita bikin sesuatu yang seamless, nggak kelihatan, tapi ternyata itu fungsional. Ruangan ini nggak lebih besar daripada 3,6 meter. Kalau saya selalu sukanya bikin sesuatu yang sifatnya atau dasar perkaliannya itu 60. Jadi kalau misalnya Jesslyn nanti kita lihat keliling-keliling, Jesslyn lihat di keramik aja, di rumah ini saya nggak menyisakan satu keramik pun tersisa. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, karena semuanya sudah dihitung dari awal bahwa kita beli keramiknya sekian, nggak ada sisanya. Makanya semua garisnya ketemu. Ketika saya mendesain, saya sudah hitung kita butuh berapa keramik. Jadi benar-benar nggak ada sisa potongan. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi misalnya kalau misalnya Jesslyn lihat ya, saya tunjukkan ini deh. Ini ada potongan 15 cm yang kalau misalnya kita tarik garis itu ketemu tuh garisnya lurus. Sama dengan partisi ya, pas di pembagian. Tapi keramik ini, 3 keramik ini atau 4 keramik ini adalah sama dengan 1 keramik ini. Jadi nggak ada waste. Hanya beberapa potongan dari si 60 modul 60 ini ya? Wah, keren banget sih. Dan nggak cuman soal pemakaian keramik, tapi tuh si bagian 15 ini kan agak janggal ya dibandingkan 60 cm lainnya. Tapi nggak jadi janggal, kenapa? Karena dia pas ketemu garisnya. Dan ini yang saya sebut sebagai konsistensi berpikir, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat ini aja nih, ini ada dinding, 15 juga. Menerus 15. Wah, ini sih keren banget sih. Kayaknya ini susah banget sih Pak ya kalau dipikirin. Kayak ngerjain matematika sebenarnya, tapi bener. Justru ya itulah arsitek ya. Arsitek tuh menikmati berpraktiknya dengan cara itu. Wah, gitu. keren banget sih ini. Lalu ketika saya bilang, saya mau keramiknya semua tidak ada yang bersisa, dia setuju. Terus ya itu sekali lagi itu berkah buat klien, buat arsitek juga. Karena itu keramik itu kan harus disesuaikan dengan luas permukaan dari lantai. Belum lagi posisinya harus sesuai dengan kayak ujung-ujung dari setiap pemisah ini, dan itu tuh kayak aku mikirinnya aja kayak kok kepikiran gitu, nggak kepikiran sama sekali. Tapi selama saya berpraktik, misalnya gini, kebanyakan pintu adalah ukurannya 90 cm. Lalu kemudian lemari itu kebanyakan ukurannya adalah 60 cm. Lalu banyak sekali yang sifatnya tempelan itu sifatnya 30 cm saja. Jadi saya jadi sadar, kayaknya sih kelipatan 15 atau kelipatan 30 itu sesuatu yang jadi modul material. Gitu. Jadi dari sekarang saya ngedesain itu kebanyakan saya tahu dulu materialnya modulnya berapa, dari situ saya mulai membuat desain. Nah, itu sudah terpikirkan semua, makanya saya juga harus memuji kontraktornya sabar gitu ya. Ketika saya minta, pokoknya semua ruangannya harus presisi ya, karena si garisnya itu harus pas gitu. Nah, puji Tuhan si kontraktor juga memahami intensi desain itu dan dia berusaha untuk menjalankan semuanya dengan sempurna. Gitu. Tapi jadi puas ya, lihat hasilnya rapi jadi banget. Puas. Kalau di lantai 1 ini nih ada ruangan apa lagi nih Pak? Nanti kita lihat ke ruang makan. Ruang makan? Ayo. Oke, yuk. Nah tadi ownernya nyiapin kopi buat kamu katanya Jess. Terima kasih. Oke. Nah, ini ruang makannya. Jadi ketika makan gitu ya, keluarga kecil masih pasangan muda, lalu mereka bisa menikmati taman. Ya. Ini yang saya sebut sebagai koneksi dengan alam, gitu ya. Mereka maunya ya udah kebuka aja gitu. Dan aktivitas mereka paling banyak adalah di ruangan ini. Di sini. Di sini. Jadi mereka bisa makan di sini, mereka bisa ngobrol di sini, dan mereka tuh nggak punya ruang tamu. Oh, nggak ada ruang tamu? Nggak ada. Tadi kan teras aja. Sama sini paling ya buat terima tamu ya. Betul. Jadi di keluarga modern jarang ada tamu yang diterima di ruang tamu. Jadi selama saya mendesain, saya riset dulu seberapa banyak sih kita masih menerima tamu di ruang tamu. Ternyata di bawah 10% dari semua klien saya. Gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya tidak terlalu besar, ruangan pertama yang saya coret dari program list adalah living, ruang tamu. Dan ternyata memang tamu di keluarga modern lebih seneng dijamu sambil ngobrol di ruang makan dibanding di ruang tamu yang sifatnya lebih formal. Iya, bener sih, bener-bener. Kan generasi Z, generasi X tuh anti kemapanan, anti formalitas gitu. Mereka lebih spontan gitu kan. Nah, ini ciri spontanius dari si klien. Wah, keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal dining ini nih,
Ini meja makannya kayak ukurannya fit banget di ruangan ini, di custom. Custom ya? Custom. Jadi memang kita cari meja makan yang kita sudah kasih ukurannya, lalu kita custom. Tapi bangkunya enggak, bangkunya beli jadi. Oh, bangku beli jadi. Bangkunya beli jadi. Ini lokal kok, ini Jepara. Oh, lokal. Jadi craftsman kita itu bisa loh bikin bangku-bangku yang asik-asik. Keren banget, ini looks-nya bagus banget sih. Jadi sebenarnya tips sih, ya memang boleh aja lah kalau kamu mending ya lokal-lokal aja lah. Iya benar. Saya mau nunjukin kamu satu ruangan. Oke, di ruangan kanan sini ya. Yes, yuk kita jalan. Nah, ini ruangan yang sedikit rahasia, semi rahasia, tapi asik gitu ya. Ini adalah saya nggak tahu ya nyebutnya home theater atau bukan. Silakan Jess. Oke, thank you. Jadi ini ada satu tempat mereka bisa kerja portable di sini, tetap ketemu alam. Oh iya benar. Lalu kemudian mereka main game, mereka punya Nintendo Switch ya. Oke. Nah gitu bisa main game nih di sini nih. Iya. Well, menarik klien ini karena mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka berusaha untuk menikmati hidupnya dengan cara yang nggak boros. Anyway, ya beginilah ruangannya kecil, TV-nya secukupnya, tapi ya udah main game. Justru ini bukan living room yang default seperti biasanya ya? Yes, makanya. Tapi satu hal, Jess. Selalu ketika saya ngedesain, ketika denahnya jadi, Den ini kecil banget. Ya, benar. Gitu pasti. Kan? Pasti gitu. Den ini kecil banget. Well, tunggu kalau itu udah selesai dibangun. Saya janji sama kamu ini nggak kecil. Oh, kok bisa? Ya, karena ketika kamu ngelihat ukuran ruang dari dinding itu ke dinding ini kecil. Berapa meter, Pak? Ya, cuma 3 meter. Kalau dari sini ke TV? Cuma 2,4 meter. Sempit sih pasti. Sempit ya? Dari denah. Tapi kita nyatu dengan alam. Oh iya. Borderless. Dari segi visual? Dari segi visual borderless gitu. Jadi buat saya ukuran luas itu bisa 2, fisik dan psikis. Nah fisik boleh 2,4 atau 3 meter, tapi secara pandangan atau visibility kita bisa jauh sampai sana dan secara psikologi kita ngerasanya jauh, benar. Begitu. Oke. Yuk kita ke taman dulu kali kayaknya. Ya, yuk. Silakan Jess. Okay. Nah ini taman. Jadi tamannya sederhana banget. Kita terus terang belum sempet makeover semua. Kita belum pakai landscaper dan lain-lain. Cukup kita tanam satu tabebuya. Pohon tabebuya ini akan berkembang. Nah ini ketika awal cuma setengahnya nih dari tabebuya ini ada. Tapi perlahan dia mulai naik dan dia akan jadi peneduh daripada taman ini. Apa yang spesial dari tanaman ini, Pak? Kenapa harus tanaman tabebuya ini? Tabebuya itu akarnya nggak terlalu mengganggu, gitu ya. Tapi ketika dia besar, dia mengelompok, lalu kemudian dia meneduhkan. Yang menarik adalah daunnya cukup besar dan jarang jatuh. Oh iya. Jadi tidak terlalu nyampah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada musim-musim tertentu dia berbunga. Oh, ada bunganya? Ada. Keren sih. Jadi kalau misalnya kamu sempat search di internet, kota Surabaya tuh pernah satu momen berwarna. Karena si pohon ini ya? Yes. Tapi sekali lagi ini taman dan ketika awal saya mendesain, saya inget banget langsung saya bikin, saya mau tamannya di sini. Lalu ada beberapa ruang yang semuanya fokusnya menghadap ke taman. Dan ada satu hal lagi saya belum cerita bahwa kita tuh sebenarnya punya sideway. Oh, pintu masuk tapi pintu yang berbeda. Kita nyebutnya side entrance. Nah, kenapa kita butuh side entrance? Itu menarik nih. Buat mereka yang ketika mereka liburan nggak pengen ruangan pribadinya diakses oleh servant, jadi mereka bisa kunci rumahnya. Tapi si servant masih punya akses untuk mengakses kamarnya dan membersihkan ruangan-ruangan selain kamar tidur pribadi mereka. Gitu. Iya sih, kadang nggak terlalu dipikirin ya. Jadi air teh harus masuk dari pintu utama lagi. Betul. Tapi ini masuknya dari sini. Ini ada sini, ini ada gang satu yang menghadap ke depan. Tadi yang dari arah servis ya? Yang arah servis. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi dari depan, dari tampak kita di sebelah kanan nggak terlalu kelihatan, itu adalah gangway
bentuk service entrance. Oh, langsung masuk ke arah taman ini. Nah, di situ ada satu ruang servant yang kita memanfaatkan daerah di bawah tangga. Itu juga menarik. Yeah. Lalu kemudian ada pintu yang kalau kita lihat di pintunya ya. Sekali lagi camouflage. Ya, seamless juga. Seamless, bersih gitu ya. Seamless, tapi ini adalah akses masuk ke dalam. Oh, dari dalam sama dari luar berarti warnanya beda ya pintunya? Warnanya beda. Warnanya beda. Menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam. Tadi di dalam saya harusnya bercerita juga tentang sebuah lemari yang menjadi tempat nyimpen barang-barang hobi, termasuk baju scuba diving. Itu ada satu lemari di situ yang menjadi tempat untuk nyimpen, jadi semuanya rapi gitu. Nah, kita ke arah sana yuk. Sambil saya juga mau cerita nih, ini si kliennya punya peliharaan Hanabul ya, anjing gitu ya. Anjing, dia naik ke sini, lalu kalau misalnya anjingnya mau dimandikan, ini ada keran yang ini yang kayak biasa di pet shop sama groomer gitu ya? Betul. Tapi mereka punya tempat mandi anjing sendiri. Jadi anjingnya punya kamar mandi, saya bilangnya begitu. Keren. Ya, jadi kerikil aja supaya nuansanya nuansa luar. Ada waterway di sini supaya kalau ada tampias atau apa dia ada gangnya gitu ya, ada gotnya gitu. Dan yuk kita ke gym. Yuk. Nah, ini ruang gymnya. Lumayan lengkap ya? Lengkap banget sih ini. Lumayan lengkap ya. Ini ada vendor gymnya, lalu mereka di bawah rubber floor. Jadi ketika mereka loncat atau mereka bow down gitu ya, ini aman. Lalu kemudian ada beberapa alat-alat kayak gini. Gue juga nggak nge-gym soalnya, jadi gue nggak tahu nih alat-alat buat apa aja. Tapi I believe that ini tuh sesuatu yang mereka butuhkan. Karena again mereka mendapatkan kebahagiaan ketika mereka olahraga. Iya, gitu. betul. Dan di yang tadi Bapak bilang di awal, yang menggabungkan dua masa, berarti ini masa kedua. Ini masa kedua. Ini masa kedua ya. Berarti tamannya menyatukan dua masa ini ya. Betul. Jadi itu dia saya bilang tadi, taman ini menjadi roh daripada ruangannya karena dia menggabungkan dua masa ini. Jadi pusat ya. Jadi pusat. Dan tadi satu hal, rumah ini tuh kita bangun dengan sistem Lego. Modular? Yes, prefabrication. Oh, pakai prefab? Prefab. Jadi struktur daripada bangunan ini itu sudah datang dalam rupa jadi gitu ya. Lalu kita susun-susun, sistemnya pakai mereka punya join moorboutnya sendiri. Lalu kemudian itu yang terjadi di rumah ini. Dindingnya juga prefab? Dindingnya juga prefab. Berarti nggak pakai bata ya? Ada bata, tapi strukturnya semuanya joint prefab. Jadi itu sustainable lagi sih ya, balik Sekali lagi rumah ini jadi bisa dibangun dengan cepat, dan kecepatan juga jadi salah satu elemen yang menjamin arsitektur tersebut berkelanjutan atau sustainable gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian sekali lagi minimal waste. Ya, benar. Sampahnya nggak banyak gitu. Jadi semuanya kita pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kamu lihat ya di atas ini di expose, nah ini balok-balok ini semuanya balok-balok yang prefab. Datangnya sudah jadi. Jadi ada seorang profesor namanya almarhum Profesor Arif Sabarudin. Beliau adalah peneliti dari Puslitbang Kim di Bandung, Pusat Penelitian Pengembangan Pemukiman. Dia mengembangkan sebuah konsep yang namanya rumah instan sederhana sehat. Nah, di konsep itu membuat rumah dengan sangat singkat, utamanya tadinya buat mereka yang kena bencana dan lain-lain. Oh iya, benar. Tapi saya pakai sistem itu dan jadilah rumah ini. Jadi tadi sih emang aku nyadar dari masa yang pertama pun sisi kanan itu nggak menempel sama bangunan sebelah, dan dari sisi sini juga nggak menempel ya? Enggak. Jadi sebisa mungkin kita membuat yang tadi kita diskusikan, cross ventilation, tekanan angin yang berbeda, yang membuat angin itu bisa mengalir. Ini udah nggak perlu pakai AC lagi ya kalau nge-gym. Kita buka kanan, kiri buka udah adem. Begitulah. Ya sebisa mungkin mendapatkan sesuatu yang sederhana dengan cara yang terpikirkan dengan baik, kira-kira gitu. Ya, betul. Yuk kita ke atas. Oke. Nah, sembari kita jalan ke atas, di sebelah sini ada, in case ada tamu yang akan datang nginap, mereka bisa masuk ke kamar ini. Dan sekali lagi ya,
punya taman. Tetap. Kecil cuma 60 cm, tapi ternyata taman itu membuat mereka bisa hidup dengan nafas kan? Ya, betul. Oksigen. Lalu kemudian ada kamar mandi di sini, jadi tamunya bisa mandi di sini atau habis dari gym Ya. terlalu jauh ke depan, Benar. semua bisa di sini. Ya. Ya. Jadi ada beberapa kamar mandi di sini. Lalu kemudian ada yang menarik nih, yang ditutup rooster ini adalah ruang servis. Oh. Jadi ruang servis ini digunakan menjemur. Di atasnya ada kaca, jadi panasnya dapat, air hujannya nggak turun, tapi angin masih bisa masuk. Iya. Gitu. Dan ini mystery box level tertentu lah. Yuk kita Termasuk naik ke atas. mystery box. Pak, ini material tangganya sama kayak Fasa tadi ya? Yes, fiber cement. Tapi Jocelyn bisa lihat bahwa ada dua ukuran fiber cement yang saya gunakan. Yang pertama adalah ukuran 10 cm. Jadi tangga ini kan 30 cm. Jadi nggak buang. Oh iya. Lalu kemudian yang di bawah sini ukurannya sekitar 15 cm, ditambah dengan 2 cm jadi 17, itu ukuran tangga yang ideal. Oh. Nggak dibuang. Di sini pun dipikirkan sampai segitunya ya? Betul. Kita ke kamar tidur utama. Oke. Nah, selamat datang di kamar tidur utamanya. Simple kan? Ya, sangat simpel. Simple. Nah, kita coba buka jendela ya. Ini hadapnya kemana, Pak? Ini hadapnya, ke sana barat. Lalu kemudian ya kita sebisa mungkin nggak dapat matahari barat terlalu banyak. Jadi kita bukanya ke utara dan selatan. Gitu. Dan di sana ada jendela, di sini ada jendela. Jadi sekali lagi cross ventilation-nya jalan nih. Oh, iya. Gitu. Terus di dinding ini, di depannya adalah si kayu tadi. Oh. Ada rongga. Ya. Supaya apa? Supaya satu, panas teredam, suara teredam. Jadi ada redaman kecil lah dari... Ada rongga itu bikin jadi peredam ya? Yes. Karena kan tadi aku juga sempat mikir sih, kalau hitam kan dia nyerap panas ya. Aduh gimana ya kalau ruangan di belakang fasadnya gitu, terlalu panas atau gimana, ternyata panasnya nggak menempel sama dinding ya? Dan lagi panas itu ya musuhnya sebenarnya kelembapan sih. Jadi kelembapannya kebuang dengan angin yang flowing. Iya. So this is the room, dan kalau bisa sederhana ngapain dibuat rumah? Ya. Yuk kita lihat ke walk-in closetnya, lalu habis itu kamar mandi, ada sesuatu yang menarik di sana. Oh, oke. Aduh, ini kayak Pandora banget ya. Nah, ini walk-in closetnya. Jadi gangnya nggak terlalu besar, cuma 90 cm, cukup untuk barang-barang pribadi mereka di sini. Dan di sini ada cermin. Jadi langsung direct ke sana. Dan di ujung daripada walk-in closet ini ada kamar mandi. Kita lihat ke dalam. Wah. Nah, ini tuh kamar kayak mandinya. beda banget suasananya sama yang di dalam. Ya, jadi kamar mandinya kesannya kebuka gitu ya. Iya. Di atasnya masih ada kaca yang kemudian ada beberapa lapis kayu supaya nggak terlalu panas. Lalu memang pesennya ada 2 shower gitu ya, yang bisa dijadikan mereka. Mereka tuh profesional muda yang waktunya buru-buru gitu kalau pagi-pagi, jadi showernya ada 2. mandinya bareng. Wow, keren. Again, tiap keluarga beda-beda. Nah, ini ada klosetnya, tapi yang menarik adalah ini. Ada balkon gitu? Ada balkonnya. Gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya mereka tinggal berdua doang, nggak ada pembantu lagi pergi, kan sebenarnya bisa dibuka. Iya, bener sih. Keren. Jadi, ya musuhnya kamar mandi itu bukan panas, tapi kelembapan. Nah, dengan angin masih bisa masuk, itu kelembapan mudah-mudahan nggak jadi penyakit lah untuk kamar mandi. Jadi, ya sekali lagi, kamar mandi pun ternyata bisa bersentuhan dengan alam. Wah, iya sih keren. Sampai bahkan dibuka seperti ini ya. Iya, ini satu ide lah ya buat teman-teman yang mau buat rumah. Ini bisa jadi sesuatu yang boleh kok dicontek. Betul. Ini adalah ruang tidur anak yang sudah dipersiapkan dari awal, gitu ya. Mereka bisa belajar di sini, lalu taruh toys-nya di sini, dan di sebelah sana ada satu lemari yang sifatnya built-in gitu ya. Sekali lagi ukurannya 60, jadi pas untuk jadi lemari. Dan ini penting. Wah, ini bukannya lebar banget ya? Bukannya lebar banget, jadi begitu dia bangun tidur, yang dilihat langsung alam. Betul. Jadi mudah-mudahan anaknya ini juga maulah kotor-kotor gitu ya, main dengan alam sesuai dengan papa mamahnya gitu yang suka adventure,
Saya bangga sih bisa ngedesain rumah yang ini nih. Iya, keren sih ini. Yuk kita lihat sebelah. Oke. Saya tuh beberapa kali dalam beberapa kesempatan bilang, saya di kelas, saya ngajar, saya bilang, saya suka loh bikin jembatan. Gitu, Jembatan? Iya, jembatan. Jadi bridge ya, konektor. Jadi arsitektur itu harus menjadi penghubung manusia ke manusia, manusia dengan alam, atau membuat manusia bisa bersyukur dengan Tuhan gitu ya. Jadi jembatan tuh secara filosofi buat desain-desain saya tuh jadi satu hal yang penting gitu. Nah, contohnya di rumah ini, di Casa da Valorar ini, keberartian atau kebernilaian sebuah rumahnya dengan mereka nongkrong di sini ngelihat mereka punya taman walaupun tanahnya ya tadi saya bilang nggak kecil-kecil banget, tapi cuma 250 gitu ya, tapi mereka bisa punya taman yang sebesar ini. Jembatan ini menghubungkan antara ruang utama tadi dengan ada satu ruangan kecil di sebelah sana nanti itu adalah ruang kantor. Oh, ruang kantor. Jadi as I said before, this house is built at the moment ketika pandemi terjadi. Jadi ada situasi working from home at the time. Cuman itu jadi tempat nongkrong tuh enak banget buat ngobrol-ngobrol. Ya. Lalu di atas ini juga ada satu kisi-kisi juga dari fiber semen supaya nggak terlalu ya mataharinya nggak terlalu langsung lah ke kita gitu ya, masih ada peredam. Ya itulah kenapa saya suka bikin jembatan tuh, karena jalan ke satu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian bisa pegangan railing. Romantis aja gitu. Iya, keren-keren. Aduh, lucu banget rumah ini. Ada kamar terakhir yang sebenarnya saya pengen tunjukkan ke Jesslyn. Ini biasa dipakai oleh tamu atau mama papahnya mereka yang nginap gitu ya. Jadi bisa menikmati taman yang sama, dan kesannya sekali lagi saya pengen bawa rasa ruang luar ke dalam. Nah, ini jadi pertanyaan pasti, kenapa kolomnya ada di dalam dan bulat gitu? Benar. Nah, saya pengen si kacanya menerus sampai sana. Lalu kalau Jesslyn bisa lihat di bawah lemari ini, lemarinya nggak nyentuh tanah. Ya. Lemarinya melayang. Melayang ini. Dan bawahnya ini pakai. Dan bawahnya split coral atau koral putih gitu ya. Jadi ini kan material-material yang saya tadi gunakan buat ruang luar ya. Iya. Nah, saya bawa masuk ke dalam sehingga kesannya si kamar ini punya taman menyatu dengan ruang luar. Itu yang jadi tujuan ketika saya mendesain ruangan ini. Kenapa ininya melayang? Yaitu saya mau membuat ruang luar masuk ke dalam. Nah, ini mungkin ruangan terakhir yang saya mau tunjukkan di rumah ini. Ini adalah tempat mereka working from home. Oh, ada dua spot ya? Ada dua spot, dan if you can see itu ngadep ke taman yang lebih luas, di sebelah sana ke inner court kecil yang ada di atas. Lalu kemudian saya mau coba ini nih, harusnya masih bisa. Bisa naik turunin ya? Bisa. Wow. Ini keren banget sih, dan kalian kalau lihat itu tuh dibolongin ya berarti ya? Ini dibolongin supaya kesannya adalah si meja ini memeluk si kolom ini. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kayak furniturnya nggak terlalu terpisah dari si kolom ini ya? Iya, memang kita berusaha untuk bikin ruangan-ruangan ini sifatnya built-in. Jadi dengan built-in ini kita bisa mendapatkan ruangan yang kayaknya ke desain ya. Ya, benar. Gitu. Jadi kayaknya arsiteknya nggak malas mikir ya. Benar. Jadi kayak arsiteknya mikir melulu gitu. Wah, ini sih dipikirin banget sih rumah ini ya. Karena semuanya kalau kalian lihat tuh precise banget. Bahkan dari ini nih, meja kerjanya aja pas di pintu gitu. Well, itu kenapa saya encourage teman-teman yang mau membuat rumah, gunakan deh tenaga ahli, apakah itu arsitek atau interior designer, karena terus terang mereka itu Anda bayar untuk mereka mikir gitu. Ya, benar. Jadi segala sesuatunya supaya bisa pas dan nggak ada yang terbuang, nggak ada yang over budget, dan ini yang penting nih, mereka bisa membantu ngawasin. Iya, benar. Gitu. Jadi pekerjaan kontraktor, pekerjaan tukang, mereka bantu ngebawelin on behalf client supaya apa yang klien bayarkan ke kontraktor itu mereka bisa bantu awasin. Iya, soalnya kadang kan kita mikir sebagai orang awam ya atau calon homeowner, kalau pakai arsitek atau kontraktor justru another cost. Tapi kalau kita nggak pakai justru another cost. Nah, ini penting nih, pertanyaan kamu bagus. Jadi saya kompensasikan itu. Oke, bayar saya katanya mahal gitu ya, nggak juga kok, cukup lah gitu ya, sedang-sedang saja. Tapi ini penting,
saya kompensasi daripada pakai marmer mahal, saya pakai keramik yang murah kok. Tapi looks-nya sama. Looks-nya sama dan nggak buang barang. Benar. Gitu. Dan arsiteknya mikir. Gitu. Jadi kalau dibilang ya value-nya jadi lebih tinggi. Gitu. Makanya nama rumah ini rumah yang bernilai. Bernilai tinggi ya. Nah, aku mau tanya soal durasi desainnya berapa lama dan durasi konstruksinya berapa lama, Pak? Durasi desain kurang lebih 2-3 bulan lah waktu itu. Cepet dong ya? Lumayan cepet karena memang saya kasih beberapa alternatif di awal, lalu mereka pilih satu, lalu kemudian kita kembangkan dari situ. Nggak terlalu banyak berubah karena memang dari pertama kita sudah sepaham atas beberapa hal. Jadi mulai dari taman, mulai dari bentuk yang introvert, mulai dari box, itu kita sudah sepaham. Jadi saya nggak terlalu susah untuk mendevelop itu. Jadi secara durasi desain kurang lebih 3 bulan lah. Setelah itu kita mulai milih kontraktor. Kalau untuk konstruksi? Konstruksi untuk jadi bangunan utamanya itu lumayan cepat. Berapa itu 3 bulan kayaknya udah jadi deh. Karena udah tutup prefab atap. tadi ya? Karena prefab tadi. Itu cepat banget. Cuma memang ada sedikit hambatan kemarin ketika kita membangun. Kebutuhan nasional terhadap produk prefab itu lagi besar. Jadi ketika itu makanya agak ngerem sedikit ya, beberapa minggu gitu nggak ada aktivitas. Tapi habis itu langsung ketika barangnya datang, langsung cepat. Berarti sebenarnya 3 bulan itu bisa lebih cepat lagi ya? Bisa lebih cepat lagi. Nah, lamanya itu di finishing. Kalau finishing total sama struktur? Membangun tuh mungkin sekitar setahun ya. Setahun lebih sedikit lah. Karena ketika finishing ya kita semua rame-rame ya, beli ini, beli itu, milih ini, milih itu, nyoba material, nyoba sampling dan lain-lain. Sekali lagi kita nggak pengen salah, kita pengen ini bisa terpakainya lama gitu ya. Jadi durability-nya lama. Sekali lagi karena namanya itu Casa de Valorar, rumah yang bernilai gitu ya. Rumah yang bermakna, jadi kita pengennya semua material finishingnya juga terpikirkan dengan baik. Nah, teman-teman segitu aja house tournya kali ini. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran sama karya Pak Denny lainnya, bisa dicek di mana, Pak? Boleh langsung DM ke Instagram saya @mrdenistiawan atau di Instagram Studio Denny Setiawan. Saya akan senang sekali bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Oke, langsung di DM dan dikepoin aja. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks. Dan boleh follow Instagram saya ya. Oke, jangan lupa di follow juga. Jangan lupa subscribe ya guys. See you in the next episode. Dadah. Dadah.